sedikit kita membahas tentang berkendara. Ya, perempuan bolehlah naik motor, motor apa aja boleh ditekin. Ada perempuan naik motor Harley, ada. Ada perempuan naik motor Vespa, Vespa yang jadul yang dulu, ada. Ada perempuan naik motor Ninja RR dan sebagainya, silakan. Boleh-boleh saja berkendara. Ya, asal lagi-lagi harus bisa, intinya mah satu, perempuan itu harus bisa menjaga diri dimanapun, kapanpun kondisinya. Dia naik motor Harley misalkan, nggak mungkin kan pakai rok. Ya, naik motor Harley nggak mungkin pakai rok. Atau naik motor Ninja gitu ya, nggak mungkin. Kalau naik motor Scoopy atau motor Matic bisa pakai rok. Tapi kalau motor-motor yang bodinya besar gitu ya, seperti Harley, Ninja dan lain sebagainya, Kawasaki dan lain sebagainya, nggak mungkin pakai rok. Ya silakan pakai celana, tapi ya celananya harus yang menyesuaikan. Gitu ya. Jangan celana buat olahraga yang ketat atau buat berenang yang ketat gitu ya dipakai buat naik motor, ya nauzubillah min dzalik. Berarti dia tidak bisa menjaga diri. Lalu itu kalau perempuan yang motor sendiri, ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya. Lalu yang berikutnya, gimana kalau goncengan? Laki-laki perempuan biasanya pulang sekolah, ayo sini bareng. Saya antar sampai depan rumah, saya antar sampai depan gang. Kadang ada beberapa yang begitu. Ya, dilihat kondisi dan situasinya. Dilihat situasi dan kondisinya. Gimana maksudnya? Kira-kira mendesak nggak nih? Biasanya gimana emang pulangnya? Gitu ya. Oh ternyata pulangnya, jam pulangnya ternyata cuacanya mendung. Bentar lagi hujan, rumahnya jauh, biasanya pulang jalan kaki. Tapi karena sudah mendung, ya, geluduk dan lain sebagainya, dan sepanjang jalan nggak ada tempat berteduh, ya, mau nggak mau daripada pulang hujan-hujanan, akhirnya menerima dibonceng sama kawannya. Silahkan. Ya, tapi, nah ini, lihat-lihat dulu motornya, gitu ya. Lihat-lihat dulu motornya, karena ada motor yang posisi joknya itu miring, ban belakangnya lebih tinggi daripada ban depan. Nah maka kalau begitu kita nggak bisa menjaga diri. Kamu duduk di belakang, ntar dia tiba-tiba dia rem dadak, ya otomatis maju ke depan juga. Iya. Jadi dilihat dulu motornya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Ada juga kulit jok motor yang memang dia sengaja kulitnya diganti yang licin. Ada tuh. Ya, kulit motor yang licin, jadi memang posisinya nggak terlalu tinggi ban belakangnya, tapi apa namanya, kulit joknya licin, dia rem mendadak, ya otomatis ya kita karena licin ya mau nggak mau gitu ya maju ke depan duduknya begitu. Jadi banyak hal. Jadi gitu ya. Di antaranya itu posisi motor kan, kalau motor yang seperti motor Kawasaki gitu ya, yang motor gede gitu ya, yang memang posisi yang depan itu lebih rendah daripada yang belakang, kamu duduk di posisi belakang, ya otomatis maju ke depan, karena posisi duduknya nggak lurus gitu ya, posisi duduknya ke bawah. Dia rem mendadak atau dia melewati gajelukan dan sebagainya dalam kondisi tertentu, itu otomatis maju, duduknya bakal bersentuhan gitu. Atau tadi joknya memang sengaja, saya pengen gantengin si fulana nih, ganti jok, ganti kulit jok, bisa-bisa aja dia ganti kulit joknya yang biasanya biasa diganti yang kulit joknya licin dan lain sebagainya. Maka laki-laki banyak cara untuk mendekati perempuan, perempuan harus juga punya banyak cara untuk menjaga dirinya, jangan mau kalah ya. Kalau gitu mending beli motor sendiri, atau boleh-boleh saja kalau laki-laki sudah menjadi suaminya ya. Boleh-boleh saja kalau laki-laki sudah menjadi suaminya, atau yang jemput bapaknya pakai motor begitu, ya silahkan, nggak masalah kalau gitu ya. Apa itu? Hasil pinjam, ya silakan, minjem orang lain boleh-boleh aja. Yang penting kalau kondisinya yang bonceng adalah laki-laki, motor seperti itu, kalau ada opsi lain mending memilih opsi lain, karena sangat rentan
adanya ikhtilat atau pertemuan antara laki-laki dan ya pokoknya ketemulah gitu, bersentuhan, ya bersentuhan ya bebas lah. Kalau kondisinya memang kalau diperhatikan anak zaman sekarang rata-rata ya motornya begitu-begitu gitu ya, atau kayak ya bukan motor besar lah, kayak misalkan motor Aerox gitu dan lain-lain, itu kan rata-rata beberapa kondisinya lebih rendah yang depan daripada yang belakang. Ya kalau bisa jaga diri silahkan. Yang penting pertama hindari ikhtilat, jangan sampai bersentuhan. Dulu sempat ada saya melihat sekilas itu konten di Instagram itu, dua-duanya anak pondok ya, yang sedang mengabdi, laki-laki dan perempuan, dalam kondisi tertentu karena tuntutan kondisi dia menjadi panitia dalam suatu kegiatan, mengharuskan mereka berdua hadir cepat-cepat di tempat tertentu. Akhirnya mereka goncengan, ya motornya motor Supra kalau nggak salah tuh. Akhirnya yang laki-laki duduknya mentok jok depan, ya, yang perempuan duduknya mentok di jok belakang. Ya, jadi ada selisih kira-kira 1-2 jengkal, sampai segitunya. Kalaupun terpaksa gitu ya. Kalau ini kan di konten ya, saya melihat itu beberapa sekilas itu di konten begitu. Karena memang kondisinya tertentu mengharuskan ya, dia harus berdua, harus sampai di waktu yang bersamaan gitu ya, atau cepat-cepat harus sampai, sebisa mungkin jaga jaraknya. Ya, jaga jaraknya. Ya, contohnya begini, kayak misalkan ini jok depannya, ya laki-laki duduk di sini, perempuan duduk di mentok di belakang. Nah, ini ada jedanya. Ya. Kadang memang ada yang begini, perempuannya sudah berusaha menjaga, laki-lakinya ya sengaja direm-rem gitu ya, ngebut tiba-tiba ngerem. Nah, itu kan ya istilahnya laki-laki banyak akal lah, perempuan jangan kalah akal gitu. Ya. Harus pinter. Rem mendadak. Naik motor tiba-tiba rem mendadak. Gitu. Ya. Ya kalau sudah memiliki pasangan, sudah sah gitu ya, kamu mau goncengan, mau apa ya terserah. Ya, justru begitu, kalau sudah berpasangan malah justru ladangnya pahala. Ya, kamu naik motor peluk nanti suami kamu, ya pahala semua itu kerjaannya. Tapi kalau belum sampai ada ijab qabul, ya baru lamaran misalkan gitu ya, mau lamaran, mau nyari vendor buat catering, mau nyari buat foto private dan lain sebagainya, berduaan nyarinya, ternyata bermesraan, naudzubillah min dzalik. Itu namanya kamu sedang menambah catatan amal buruk. Kalau kaitannya dengan ojek atau ojol kan nggak bisa. Memang ada beberapa ojek online yang perempuan ya, tapi saya nggak tahu tuh bisa nggak disortir. Kalau kita perempuan milih yang driver perempuan itu bisa apa enggak, saya belum tahu tuh. Bisa disortir apa enggak? Ya, udah jarang ya. Ya, tapi dulu sempat adalah gitu ya, ojek yang perempuan, ojek yang laki-laki. Tapi kalau ya, iya maksudnya dari aplikasi kan kita nggak bisa memilih ini siapa drivernya. Kalau dia bisa disortir, oh saya perempuan, mau milih driver perempuan, itu bagus. Tapi kalaupun tidak bisa, karena memang ini alasannya adalah kondisi yang tidak memungkinkan, nggak mungkin kita pilih, syukur-syukur ada perempuan, kalau enggak ya dapat laki-laki. Ada yang dapatnya bapak-bapak, ada yang dapatnya orang tua, ada yang dapatnya masih muda, motornya kayak begitu gitu ya. Ya kita nggak tahu lah kondisinya. Ya, yang penting kalaupun mau itu ojek online atau ojek konvensional yang memang kita mengharuskan naik kendaraan tersebut agar sampai di tempat yang ingin kita tuju gitu ya. Ya setidaknya kita punya dua hal. Iya, yang tadi ya jangan sampai berikhtilat dan jangan sampai berkholwat. Berkholwat itu artinya apa? Kita harus bisa, paling enggak kita tahulah jalan-jalan mana yang sepi, jalan mana yang rame. Kalaupun nanti drivernya ini milih jalan sepi, kita pindahin aja.
ya kita cari jalan lain aja, kita arahkan ke tempat lain supaya tidak sampai melewati jalan yang sepi. Utamanya yang pulang, misalkan pekerja yang kerja pulangnya maghrib, ternyata pulangnya maghrib, ya mesen ojek online. Nah, di jalan menuju rumah kamu itu ada beberapa opsi jalan, ada yang rame, ada yang terbuka, ada yang rame, ada yang sepi gitu ya. Kamu harus pintar-pintar ngarahin. Kadang-kadang kan tukang ojeknya nanya, ini mau mana neng, mau mana, mau sesuai aplikasi apa sesuai. Kalau dia kasih pilihan, kamu yang arahkan lewat jalan-jalan yang ramai. Kenapa? Karena kalau dalam kondisi tertentu, misalkan yang ojeknya ini anak muda gitu ya, kamu juga muda, ternyata dia tahu jalan dan pilih jalan yang sepi, naudzubillah min dzalik, kita nggak tahu kondisi. Yang kedua, jangan sampai berikhtilat atau bersentuhan. Ya, jaga jarak lah. Misalkan kamu pakai tas, ya tas yang apa namanya, ya tas yang belakang gitu ya, ditaruh depan tasnya, ya taruh depan tasnya. Atau kamu bawa tentengan belanjaan, atau kamu bawa di beg, kalau di beg taruh depan kamu. Supaya apa? Menghindari adanya bersentuhan. Itu namanya membentengi. Dan ini jarang ditemukan sekarang, jarang. Ya perempuan sekarang ya begitulah, kamu tahu kondisinya gimana gitu ya, apalagi yang sudah bekerja. Tapi yang harus adalah kita harus bisa menjaga diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Ya, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Karena memang bahkan di beberapa negara di Timur Tengah, salah satunya di Yaman itu, perempuan itu sangat tertutup. Nggak ada perempuan yang berkeliaran, ya. Maka di sana itu rata-rata yang berkeliaran adalah laki-lakinya, entah itu ke warung belanja atau ke supermarket dan sebagainya, itu laki-lakinya. Perempuan utamanya di rumah, jarang sekali keluar, jarang sekali keluar. Kenapa? Mereka sangat menjaga dan apa namanya, menjaga martabat perempuan. Di Indonesia kondisinya berbeda, perempuan bebas berkeliaran kemana saja. Yang penting harus bisa jaga diri. Kadang ada kondisi begini, wah saya masih sekolah, tapi saya harus membantu perekonomian orang tua. Silahkan pulang sekolah, misalkan ada yang bekerja dari sore sampai jam 10 malam atau sampai jam 11 malam, boleh nggak? Kalau memang itu tuntutan keadaan, silahkan. Ya, tapi lagi-lagi kuncinya adalah harus bisa menjaga diri. Ya, kalau perempuan sudah welcome gitu ya, artinya welcome itu terbuka kepada semuanya, bajunya terbuka, apa namanya, pakaian bawahnya terbuka, kerudungnya terbuka, semuanya dia umbar, maka jangan salahkan kalau terjadi sesuatu yang tidak baik. Mungkin segitu saja ya pembahasan pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Pada intinya ini hanya menjadi harapan kami, harapan saya pribadi, menjadi bahan renungan ya, bahwa perempuan itu spesial loh. Nabi Muhammad mengangkat harkat dan martabat perempuan loh. Masa kita mau rendahin lagi ya? Masa kita mau jatuhin lagi yang udah tinggi nih, udah tinggi. Di Indonesia perempuan pernah jadi presiden, ada yang jadi direktur, ada yang jadi pemimpin perusahaan. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, perempuan sudah diangkat martabatnya. Tinggal kalian para penerus bangsa, utamanya para penerus remaja putri di lingkungan RW 12, bagaimana cara kalian menjaga diri kalian untuk diri kalian, keluarga, dan lingkungan yang menjadi lebih baik. Oh, teman saya goncengan bebas-bebas aja, silahkan dia. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum sampai ilmunya, mungkin dia memang didikannya seperti itu oleh orang tuanya.